adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah atau gangguan yang terjadi pada suatu sistem perangkat atau proses. Fungsi dari troubleshooting adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah atau gangguan yang terjadi pada suatu sistem. Perangkat atau proses troubleshooting digunakan di berbagai bidang, terutama di bidang teknologi informasi, elektronik, mesin, dan jaringan. Fungsi utamanya mendeteksi masalah, yang kedua menganalisis penyebab, ketiga menentukan solusi, empat menguji solusi, lima mencegah masalah terulang. Contoh penerapan: komputer tidak menyala, troubleshooting dilakukan dengan memeriksa kabel, power supply, RAM, dan lainnya. Jaringan internet lambat, troubleshooting dengan cek router, koneksi, atau konfigurasi IP. Printer tidak mencetak, troubleshooting dengan cek tinta, driver, atau koneksi perangkat. Segitu saja dan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Maulana dari kelompok Packet Processing with Static Root. Di sini saya akan menjelaskan 16.1.1 yaitu static root and packet forwarding. Di sini ada video yang saya akan simpulkan yaitu proses penerusan paket dengan root static. Yang pertama, paket tiba di R1. Paket tiba di antarmuka Gigabyte Ethernet 0/0/0 pada R1. Yang kedua, keputusan routing di R1. R1 tidak memiliki root spesifik ke jaringan tujuan 192.168.2.0/24. Oleh karena itu, R1 menggunakan root statis default. Yang ketiga, enkapsulasi frame di R1. R1 mengenkapsulasi ulang paket ke dalam frame baru karena koneksi ke R2 adalah link point to point. R1 menambahkan alat layer 2 berupa semua bit sebagai alamat tujuan. 4. Penerusan ke R2. Frame diteruskan keluar melalui antarmuka serial 0/1/0 dan tiba di antarmuka serial 0/1/0 pada R2. Yang kelima, keputusan routing di R2. R2 melakukan deenkapsulasi pada frame dan mencari root ke jaringan tujuan. R2 memiliki root statis ke 192.168.2.0/24 melalui antarmuka serial 0/0/0/1/1. Lalu kita lanjut ke 16.1.2. Saya akan melanjutkan ke 16.2 yaitu check your understanding packet processing with static root. Di sini ada soal. Di soal yang pertama yaitu benar atau salah R1 harus membungkus paket yang diterima ke dalam frame baru sebelum meneruskannya ke R2. Jawabannya adalah benar. 2. Benar atau salah R2 akan meneruskan frame ke R3 dengan alamat layer 2 yang semuanya 1S. Jawabannya adalah benar. Yang ketiga, tindakan apa yang akan dilakukan R3 untuk meneruskan frame jika tidak memiliki entry dalam tabel ARP untuk menyelesaikan alamat MAC tujuan? Jawabannya adalah mengirim permintaan ARP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.
Perkenalkan, nama saya Mahendra Eka Batara dari absen 16 akan menjelaskan tentang sistem paket tracer yang bagian 16.2.1 network change. Tidak peduli seberapa baik Anda mengatur jaringan, Anda harus siap untuk memecahkan masalah. Jaringan seringkali mengalami kejadian yang dapat menyebabkan statusnya berubah. Misalnya antar muka dapat gagal atau penyedia layanan memutuskan koneksi, tautan dapat menjadi terlalu jenuh, atau administrator dapat memasukkan konfigurasi yang salah. Lalu ada 16.2.2 perintah pemecahan masalah umum. Perintah pemecahan masalah iOS yang umum meliputi yang berikut ini. Yang pertama ada string, yang kedua ada tracer, ketiga ada show IP root, yang keempat ada show strip, yang kelima ada show CDP network ping. Konfigurasi 192.168.2.1 short 172.168.3.1 ketik escape square untuk membatalkan mengirim 100 bit ke 192.168.2.1 batas waktu 2 detik, maka dikirim dengan alamat sumber 172.16.31. Tracer root, konfigurasinya yang pertama R1 pagar tracer root 192.168.2.1. Ketik urutan escape untuk membatalkan, melacak root ke 192.168.2.1. Info VRV di mana ID, VRV keluar mana ID. Selanjutnya ada show IP root. Perintah show IP root dalam contoh ini menampilkan terbaru tim. R1 show IP root my gateway. Gateway pilihan terakhir belum diterapkan. 172.16.0.0/16 memiliki subnet yang bervariasi 5 subnet 2 masker. Selanjutnya ada show IP brief interface. R1 show IP interface brief, alamat IP antar muka, metode host, status protokol GB Ethernet 0/0/0. Selanjutnya ada CDP Nighthost. CDP Nighthost perintah show CDP yang menyediakan daftar perangkat siswa untuk langsung. S1 16.2 syntax checker, troubleshoot IP static and default router. Konfigurasinya itu ada R1 ping 192.168.2.1. ketik urutan escape untuk membatalkan, mengirim 5 gama 1 CM API ke 192.8.2.1 batas waktu 2 menit, tingkat keberhasilan 0%.